para kiai, para alim, para ulama, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat. Hadir bersama kita para habaib Sayyidil Akh Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Walid Abdurrahman Ba'bud, Al-Habib Idrus Al-Idrus, Habib Taufik Al-Idrus, Al-Habib Muhsin Asgaf lan sedoyo para habaib, para kiai juga yang hadir, Kiai Abdullah, Kiai Abdullah Mujib lan sedoyo para kiai yang saya ta'zimi, saya hormati. Wabil khusus keluarga besar Ma'had Pondok Pesantren Fi Dhilalil Quran, beserta seluruh para pengasuh, para asatid, para pengurus yang saya hormati, saya muliakan. Keluarga besar dari almarhum Kiai Fauzan. Hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta salawat, para pecinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala teng dalu niki kula panjenengan tetap terus diparingi kathah kenikmatan kali Gusti Allah. Alhamdulillah tetap diparingi nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, dawa umur, sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama, duduk bersama di tempat yang penuh dengan barakah, Ma'had Tahfidzul Quran Fi Dhilalil Quran, untuk menghadiri pengajian rutin sholawat dan zikir bersama Khairul Wasilah lokal Genteng sekitarnya, sekaligus haul dari almarhum Kiai Fauzan. Mugi-mugi insyaallah barokah sholawat, barokah pengajian, barokah orang-orang soleh. Insyaallah hajat-hajat kula panjenengan, hajat dunia akhirat, mugi-mugi insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesalahan, dosa-dosa kita insyaallah akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah khusus untuk almarhum yang kita hauli malam hari ini, semoga semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'had yang beliau tinggalkan, yang beliau wariskan, akan mencetak, akan melahirkan generasi-generasi yang tahfidzul Quran, yang dapat membanggakan beliau khususnya, dan juga untuk keluarganya, untuk wali santri dan semuanya, akan bermanfaat baik fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngantuk, Pak? Adem nggih. Kopi monggo diseruput. Sudah dapat kopi belum? Sangu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedikit kita ngaji untuk melengkapi rangkaian acara kita malam hari ini. Di antara ibadah yang mungkin banyak kita lalaikan, di antara ibadah perintah Allah yang terkadang di antara kita kurang perhatian. Bahkan ibadah ini dijadikan termasuk dari rukun-rukun thariqah Sadah Al-Ba'alawi, tirakate khususnya kita para habaib Sadah Ba'alawi. Napa niku Habib, napa niku Pak Yai, napa niku Ustaz? Al-wara', wara', wau ra ain, wara'. Napa niku wara'? Para alim ulama menjelaskan secara mudah, secara gampang. Warok niku Bu, Pak, menjaga diri kita. Panjenengan juga yang jadi kepala rumah tangga, istri, anak-anaknya, keluarganya, mulai dari sandang, pangan, papan, ojo sampai kelebon hal-hal yang syubhat, apalagi sesuatu yang haram.
Ayo berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin, jangan sampai masuk di tubuh kita ini, yang kita pakai, yang kita gunakan, jangan sampai ternyata masih remang-remang, tidak jelas, hati-hati syubhat, apalagi jelas haram, jangan. Ayo, niku ibadah bu, pak, jangan salah sampean. Sampean tiap hari kan megawe, kerja ya, nyambut panjenengan. Nah ketika jenengan kerja, di situ ada godaan-godaan yang mungkin bisa jenengan dapat duit, dapat keuntungan, tapi ternyata di situ ada unsur haramnya atau syubhat haram, wis ojo eman-eman. Anu beb, ompong niki, rotok gede niki untungnya Pak Ustadz. Ya lek 50 rupiah, 1.000 saya bisa nolak beb. Niki ya lumayan beb, 5 juta ini. Hah? Duit sak tumpuk awi-awi nang jenengan. Ambil saya. Pas pasaran jenengan sepi. Utang ditagih sana sini. Kapan bayar cepetan ayo. Wayahe. Ternyata ada duit yang syubhat ndak jelas atau mungkin jelas-jelas haram di depan jenengan. Diambil apa ndak diambil? Oi, assalamualaikum. Ya apa beb ya? Wah ini tangan ini mau dimundurkan kok maju lagi begitu ya? Harus gimana? Kuat iman ya. Minta kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Itu ibadah, Pak, Bu. Jenengan bisa menghindar, menjauhi dari sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Kuat, walaupun mungkin harus capek, mungkin sampai sakit, bahkan mungkin lapar, sampai mampu untuk menahan diri, ibadah yang luar biasa itu. Mudah-mudahan bisa mengamalkan semuanya, nggih. Amin Allahumma amin. Al-Imam Abdullah bin Mubarak beliau menyebutkan dalam sebuah nasihatnya, la an arudda dirhaman min syubhatin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati alfin wa mi'ati alfin ila an adda 700 alfin. Ada dua pilihan, sedekah dengan nominal 1 miliar, anggap 1 M. Kira-kira donatur Khairul Wasilah pernah ada yang nyumbang 1 M? Pak Muhaimin, Leono aku daftar. Kak parani nih. Andai kata ada orang sedekah nominal tidak tanggung-tanggung 1 miliar. Orang menganggap, waduh beb, luar biasa, pahalanya hebat, top, sudah yang bantu pesantren, yang mungkin ratusan bahkan ribuan yatim dia bantu. Orang menganggap hebat, sudah luar biasa. Itu sedekah nyumbang 1 M, Pak, Bu. Ini yang pertama. Ada ibadah kedua, jenengan ada duit, mungkin tidak besar, ya 20.000 atau mungkin 50.000, tapi syubhat, tidak jelas. Sampean ambil, sampean kembalikan kepada yang punya. Mohon maaf, ini bukan punya saya. Mohon maaf, ini bukan milik saya, bukan haknya saya. Sudah ini buat dikasihkan, kalau memang ketahuan siapa pemiliknya, kasihkan. Lo sampean mengembalikan sesuatu yang syubhat, tidak jelas, apalagi yang haram, itu lebih afdol pahalanya, ibadahnya, ketimbang jenengan sedekah mungkin miliaran, tapi ada duit syubhat dimplok. Ada duit haram disosorai. Itu kalah. Lebih menang orang menahan diri dari sesuatu yang syubhat, menahan diri dari yang haram, ketimbang sedekah sampai jumlahnya sangat besar. Berat Pak, berat. Mungkin orang mampu untuk sedekah dengan nominal besar, tapi ketika ada duit haram, sak tumpuk nang ngarepe Pak. Ayo, ya apa sampean? Ya gampang wis, engko sesuk aku tobat nang Gusti Allah. Mumpung duit iki mana-mana iki. Nanti bisa beb saya istighfar, insyaallah disepuro kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dipikir Gusti Allah tonggone napa? Koncone, sehingga dianggap enteng aturannya Allah. Hukumannya Allah ditaruh belakang, dianggap tidak ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ayo,
Ketika jenengan bermuamalah yang jual beli, yang mungkin jenengan ada kesempatan di situ tawaran, mungkin ada haknya orang lain, hati-hati. Bahaya itu Bu, Pak, bahaya. Sak duluran mungkin kadang-kadang, mungkin masih kena-kena. Ada peninggalan-peninggalan dari orang tuanya, sesepuhnya, hati-hati loh ya. Walaupun sak senti, walaupun satu jengkal, kalau bukan haknya bahaya. Berbahaya. Satu jengkal yang mungkin jenengan ambil, dulurku gak ono wis. Dia di luar kota, enggak tahu apa-apa. Petoke iku digeser sithik tok, seret. Ya, petoknya tahu petok jenengan? Patok ya. Patoknya digeser dikit, itu mulai dari permukaan sampai tembus ke bawah, semua nanti akan dikalungkan kepada orang yang merebutnya, yang mengambilnya, bukan haknya. Allah, baru satu jengkal dari patok digeser. Lek sak kapling ya. Hoi, sak kapling, bukan miliknya dia, miliknya orang lain. Sak kebon, pikir dewe. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggal jamaah yang tanya sama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tanya tentang fadilahnya sholat di shaf paling pertama. Imam, saya mau tanya. Oke, monggo silakan. Mau tanya apa? Tolong terangkan fadilahnya sholat di shaf paling pertama. Apa kata beliau? Undur kisrotakal lati ta'kul min aina ta'kuluha. Wis ojo dawa-dawa, coba periksa, koreksin. Makanan yang masuk ke tubuh dirimu tiap hari itu, yang menjadi darah, menjadi daging, menjadi tenaga, coba dicek, diperiksa, asal usulnya dari mana. Kalau memang sudah murni, halalan, thayyiban, mubarakan, sholat paling mburi wis hebat kon niku. Sholat paling ngarep, sof. Solli, wah kuat megawat wis Pak ya. Tetapi ada haknya saudaranya atau mungkin haknya anak yatim diambil. Kurang mengarep nang ngarepe Ka'bah kalau perlu sudah. Tapi ternyata yang masuk di tubuhnya bukan miliknya, sesuatu yang haram tidak ada artinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat Pak, urusan ini berat. Banyak orang menyepelekan kadang-kadang. Mengentengkan urusan ini. Apa wis engko kan jaluk sepuro wis beres urusan wis. Hati-hati Pak, hati-hati dijaga ya. Kenapa? Karena ketika sudah yang masuk ke tubuh ini sesuatu yang subhat apalagi yang haram, nanti akan menjadikan darah, kemudian daging dan seterusnya yang arahnya pasti kepada hal yang buruk juga. Kenapa? Karena bahannya itu dari yang sesuatu yang haram. Sulit, berat untuk diarahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau toh mungkin dia tetap ibadah, ibadahnya pun dia sombong, ibadahnya pun dia pamer, tidak ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Saya ngaji beberapa kali pertemuan di Masjid Ba'bud, rutin tiap malam Kamis, Maghrib, Isya. Di antaranya beliau menyebutkan begini. Sesuatu yang haram itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Eling-eling nih. Sesuatu yang haram secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama sesuatu yang memang bendanya, zatnya sudah haram. Itu mau jenengan cari cara bagaimanapun, cari celah bagaimanapun, lewat manapun tetap hukumnya haram. Kayak apa? Bangkai. Perlu bangkai, batang. Sampean mungkin golek dalil, mungkin cari solusi, cari tanya sana. Batang yo haram, kau lewis. Beb ini bukan batangnya anjing, bukan batangnya babi, beb, batangnya petek. Ya tetap jenenge batang yo haram, ndak bisa sudah. Atau mungkin Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan juga dam, napa dam? Darah. Bu, Pak, mohon maaf. Terkadang masih terjadi di sekitar kita. Yang namanya darah itu kadang-kadang masih dimakan, dikonsumsi. Hukumnya najis dan haram untuk dimakan. Biasanya sembelih ditatai baskom sore. Ditempati, diwadahi. Apa namanya itu? Dede ya, dede.
Dede. Bagaimana? Di sekitar kita terkadang masih ada loh ya. Ini eman-eman, Beb. Memang manusia ini mohon maaf tamak, Pak. Lek iso nyembelih wedhus iku jangan ada yang tersisa. Sampai lek kepong-kepong ku iso dadine krepek, mungkin jadinya krepek, Pak. Eman kabeh mon mulai belung-belung lek iso dikerutus-kerutus mungkin. Jadi rambak sama macam semua kalau perlu dimakan. Sampai gete-gete darah eman mau dibuang, daging cek akeh. Wis disiap nang talaman kok. Wal wasilah ya sudah siap ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Lu kok mikirin dede ku enak iki tambah leko tambah sedep iki. Wah, haram ndak boleh. Ayo dijaga, jangan sampai hal seperti itu terjadi di keluarga kita. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin. Ada juga sesuatu yang faktor keharamannya dari luar, bendanya tidak haram, kayak beras, air, makanan sehari-hari begitu. Bendanya tidak haram, tapi bisa jadi haram karena faktor yang lain. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyatakan dalam kitabnya Risalatul Mu'awana, setiap sesuatu yang masih itu miliknya orang lain, bukan miliknya kita, berarti untuk kita itu hukumnya haram. Eling-elingan Pak, ini jadikan pegangan jenengan ya. Sesuatu apapun yang masih belum miliknya kita, miliknya orang lain, untuk kita berarti hukumnya masih haram. Mbo duit, mbo emas, mbo sepeda motor, mbo kebun, mbo surat berharga, mbo sandal. Apa saja ketika bukan miliknya kita, berarti hukumnya untuk kita adalah haram. Mau duitnya saudara, mau duitnya apalagi duitnya orang lain, hartanya orang lain, bagaimana haram? Nanti Beb orangnya pasti menghalalkan. Dari mana tahu pasti? Urusan duit beda, lain ceritanya. Peteng urusan duit, lain ceritanya. Tuh, saudara berubah kena duit, Pak. Hati-hati ya. Inilah secara umum Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan seperti ini. Makanya hati-hati. Jenengan bermuamalah tiap hari, jangan sampai kerjanya karena ingin mencari, karena beli ini, karena kepengen punya itu, akhirnya yang haram diterjang. Dia terus masuk ke perutnya istri kita, masuk ke perut anak-anak kita. Makanya anaknya tambeng, anaknya kurang ajar, anaknya durhaka, gak gelem sembayang, ngombe tok gak karu-karuan. Lo asal muasalnya diperiksa, dicek. Iya Beb, sabunnya aku pas tepak nomor togel ya Pak Ustaz. Lumayan 10 juta. Dibelikan sembako di rumah keluarganya, ya Allah karim. Makanya kita minta kepada Allah, semoga rezeki yang Allah berikan kepada kita menjadi rezeki yang halal barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Imam disebutkan abah dari Al-Imam Ahmad, seorang yang soleh, yang betul-betul waro, tidak mau kemasukan pada tubuhnya sesuatu yang syubhat. Sampai diceritakan abah dari Imam Ahmad ini, suatu hari Pak pernah lewat pinggir sungai, pinggir kali, jalan begitu di pinggir sungai. Loh kok subhanallah kelihatan di sungai ini ada buah apel, kentir, kemambang, hanyut, ya kelihatan buah. Bagaimana? Langsung diambil sama beliau. Diambil. Di mana? Dimakan. Makanya ini perhatian juga ya buat saya jenengan. Kalau jenengan tengah-tengah jalan terus kelihatan duit ataupun mungkin dompet, sampai jangan langsung terima kasih ya Allah. Ini rezeki yang tanpa diduga-duga ya Allah. Bi ghairi yahtasib ya Allah. Kau kirimkan duit kepada aku, dompet ya Allah. Terima kasih. Itu bukan rezeki yang tanpa diduga-duga. Jangan kesusu sampai. Ini Gusti Allah ngirim duit sama saya. Loh. Jangan terburu-buru, jangan kesusu jenengan. Siapa tahu ternyata mungkin ada sepeda motor kesusu, bawa dompet, mau belanja, mau kemana, jatuh, terus rezekinya sampean begitu. Itu punyanya orang. Sering kita dapati seperti ini. Al-Imam Ahmad ya abahnya beliau, ketika dimakan mungkin pas kelaparan Pak dimakan, baru dapat separuh, eling ya Allah, aku ini salah ya Allah. Ini apel ini bukan milik saya ini.
Loh kok tak pangan iki ya apa? Gimana saya ini? Saya dosa memakan sesuatu yang ternyata bukan miliknya saya. Allah salah wis. Gimana caranya? Harus dicari siapa pemiliknya dan aku akan minta halalnya. Apapun risiko wis pokoknya jaluk halal. Ditelusuri pinggir sungai, telusuri ternyata subhanallah tidak lama memang ada pohon apel tepat persis di pinggir sungai. Di samping pohon itu memang ada rumah. Oh ini berarti pemiliknya sudah. Pohon apel sudah. Datangi. Assalamualaikum, salam. Tanya-tanya. Oh iya ada perlu apa ya? Tadi saya menemukan apel di sungai. Saya makan. Saya lupa kalau itu bukan miliknya saya. Cuma saya tidak tahu punya siapa. Saya telusuri ternyata di pinggir kali ini kok ada pohon apel di samping rumah jenengan. Berarti pohon apel ini punya jenengan. Oh iya memang itu pohon apel punya saya. Nggih, saya mohon halalnya nggih, mohon halalnya. Pak, Bu, urusan apel satu buah saja itu sampai harus capek-capek mencari siapa pemiliknya karena tidak mau tubuhnya kemasukan sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Jujur, Pak. Pak, Bu, jujur. Lek kula jenengan nggih melaku numpak motor, sepeda motor kok kesundul pencet, kok kesundul paok, ledak rezeki le. Kira-kira jenengan minta hal apa ndak? Ake-akeane ya apa? Ini berarti rezeki saja Bib, sudah Bib. Ini kan karena pohonnya kan keluar jalan Bib. Jadi kan berarti sudah bukan miliknya dia, jadi ya milik saya. Kadang sengaja Pak, itu kacanya mobil dibuka begini, jadi masuk. Ya, pencetnya itu, paonnya itu, mangganya masuk ke jendela, tutup. Duduk. Dapat sudah sak dompol Pak. Allah. Gak kira jaluk halal kirim salam. Bu insyaallah orangnya baik Beb. Orang itu Pak Haji. Insyaallah dihalalkan sudah wis gak apa-apa. Iku si alusan Pak. Kadang-kadang sengaja nyerawet Pak. Was. Ake tunggaling ngono nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau minta hal mau saya mohon halalnya nggih. Apa kata pemilik kebun ini yang punya pohon? Tidak bisa. Kalau jenengan kepingin halal ada syaratnya. Napa syaratnya? Megawe kerja di kebun saya setahun. Ayo lek gelem wis. Lek gak ya wis haram sing sampean pangan iku. Megawe Pak. Iya, mau apa ndak? Ya Allah, ya wis ndak apa sudah. Yang penting masuk ke tubuh saya ini halal sudah. Kerja 1 tahun di kebun, Pak. Yo ngarit, yo berseni sak maceme wis. Setahun hanya untuk mencari ridho, mencari halal dari buah apel yang dimakan. Ayo lek kula panjenengan kon disuruh seperti sampean lek kepengin halal yo megawe itu dhisik nang kebunku. Ya apa, Pak? Yo sampean Pak, kari nemen urusan 1 buah kok harus kerja gajinya setahun berapa Pak? Emang gak gelem aku. Tapi beliau mau kerja setahun Pak, kerja beres, kerja setahun. Bilang bos, saya sudah kerja 1 tahun di kebun jenengan, beres sekarang, saya minta halalnya ya, buah apel yang saya makan separuh tahun kemarin minta halalnya ya. Kaiso, ndak boleh. Loh, apa-apaan ini? Kalau jenengan kamu kepingin dapat yang halal syaratnya ada lagi. Apa? Kawin sama putri saya. Oleh bab kawin ya enak ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya cuma mohon maaf, putri saya ini pertama Amya buta. Aduh, buta. Iya. Kemudian yang kedua Bakma, anaknya ini bisu. Lalu terus kemudian yang berikutnya Soma, dia tidak bisa mendengarkan tuli sudah. Komplit sak paket. Tambah lagi dia Makadah. Napa Makadah? Lumpuh. Dadi gak iso ndelok, gak iso ngrungokno, gak iso ngomong, lompong leprek ya duduk rapi lek ngene urusane. Ngerawat. Apa yang mau dimanfaatkan apanya, Pak? Hah? Yang ngerawat itu sudah jelas sudah ya ngedusi kok dos, repot komunikasi. Gimana pakai bahasa isyarat? Sulit sudah. Waduh, ini sampean kok tambah berat ini syaratnya. Sudah mau halal apa enggak? Mikir dia. Ya wis, enggak apa-apa sudah. Yang penting halal. Kenapa? Karena aku pernah mendengarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Man akalal haram. Siapa orang yang memakan yang tubuhnya
Kullun lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuhnya dari yang haram, maka tempat yang cocok, tempat yang pantas adalah neraka. Yang penting aku selamat dari neraka. Ya wis, monggo pun neraka. Panggil sudah Pak Pengulu. Ayo, monggo pun. Panggil 2 saksi. Qabil tu nikah watas itu beres sudah. Selesai malam pertama dipersilakan monggo. Ayo jenengan lek pas rabi malam pertama bayangan jenengan gimana? Seakan-akan dunia milik kita berdua ya salam. Nikmat sudah Pak ya. Jangan ada yang mengganggu sudah. Kemudian bantalnya, kemudian ada makanannya, kuitarnya, buah-buahan. Waduh sudah nikmat sudah. Cuma aku bingung Pak, ya Allah malam pertama aku gini. Ngedepi wong yang ngerawat iki Pak. Silahkan masuk kamar pengantin. Masuk ternyata cantik. Wahyu Pak, wahyu. Tidak ada ceritanya itu sakit, kemudian buta, kemudian bisu, tuli, lumpuh. Tidak. Loh tanya, awas salah kamar ya. Loh mohon maaf, sampean siapa ya? Loh saya putri abah saya. Loh mohon maaf, abah sampean bilang, sampean itu matanya buta, mohon maaf. Loh betul, abah saya betul. Kenapa? Karena mulai kecil abah saya mendidik saya sehingga kedua mata saya tidak pernah memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah saya mengatakan apa? Iya, sampai dibilang bisu. Betul abah saya ini bisu. Bisu tidak pernah mengucapkan hal-hal yang haram. Saya bergetar bibir ini hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah jenengan bilang sampai tuli. Tak bisa dengarkan tunarungu. Betul. Karena telinga saya tidak pernah mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang saya dengarkan hanya nasihat, ngaji Quran, sholawatan. Itu tahu sudah. Yang maksiat, yang ghibah, ngerasani uang macam. Tidak pernah sudah. Abah jenengan bilang sampai itu lumpuh. Tidak bisa. Betul. Karena mulai kecil sampai saya sekarang, abah saya tidak pernah mengajak kaki saya diajak ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Ternyata sempurna Pak, sempurna cantik wahyu. Kawin Pak, barokah apa? Barokah menjaga diri dari sesuatu yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ayo ya, berusaha sekuat mungkin. Ibu-ibu, Bu. Disebutkan dalam sebuah kitab perempuan-perempuan zaman dulu, nggih? Perempuan-perempuan zaman dulu ketika suami mau berangkat kerja, istri kemudian anak-anaknya itu sebelum berangkat pesen-pesen sama kepala rumah tangga, sama bapak, sama suami. Mereka bilang apa? Mas, Pak, lek jenengan megawe ternyata di situ ada rezeki yang haram. Jangan, sudah jangan. Jangan diambil, jangan dipakai, sudah jangan. Kita lebih siap untuk lapar tidak apa-apa, sudah. Jenengan pulang enggak bawa duit, tapi selamat dari haram, kita lebih seneng begitu. Ketimbang memaksakan akhirnya pakai cara yang ngawur, akhirnya yang nyolong, akhirnya macam-macam, haram dibawa ke rumah. Kita tidak akan kuat dengan adabnya neraka. Kalau lapar kita kuat, tapi kalau siksa neraka kita tidak kuat, wahai bapak. Itu pesannya seperti itu. Ibu-ibu bisa dipraktekkan ya. Bu, bisa dipraktekkan. Besok suami kerja kasih pesan nasihat, Mas, lek megawe mulya duwe sing akeh yo. Wah, iki model-model anyar iki, Pak ya. Kadang-kadang pulang ndak bawa duit, tahun kumat, macam-macam sudah. Harusnya pesannya bukan begitu. Kalau jenengan megawe kerja di luar, ternyata rezekinya sedikit atau mungkin ndak ada, ndak apa-apa sudah. Lapar ndak apa-apa sudah. Sakit perut ndak apa-apa. Kenapa? Karena kita lebih kuat menahan lapar tapi tidak kuat menahan siksa neraka. Mudah-mudahan ya Allah kasih rezeki kepada kita, rezeki yang halalan barakan thayyiban, rezeki yang membuat kita semakin kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang membuat kita semakin untuk semangat melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kesalahan kita, kekeliruan kita ketika mencari rezeki, mungkin ada yang syubhat atau mungkin ada yang haram.
kita mohon kepada Allah semoga dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekeliruan kita dimaafkan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la